Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, semua setuju kecuali PKS yang menolak dan menilai pembahasan RUU DKJ terlalu terburu-buru dan tidak ada keterlibatan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang. Pengesahan diambil dalam agenda pengambilan keputusan tingkat 2 Rapat Paripurna Masa Persidangan 5 tahun sidang 2023 hingga 2024 Kamis 28 Maret 2024. Bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, maka kami akan meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 24 ayat 2 huruf D dan penghapusan rumusan pada huruf G Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang sudah menjadi amanat undang-undang setelah dibahas oleh Badan Legislatif dengan melibatkan berbagai pihak. Yaitu usulan-usulan itu memang sudah dibahas juga di dalam panja-panja yang ada di Balek. Itu nanti tentu saja ke depannya akan kita coba lihat dulu. Yang penting ini kan bagaimana kemudian RUU ini bisa berjalan, undang-undang ini bisa berjalan dahulu seperti yang sudah menjadi amanat undang-undangnya sehingga tidak melewati batas waktu yang ada. Dan sudah melalui proses yang kami lihat sudah dibahas antara pemerintah dengan DPR dan sudah melibatkan berbagai pihak. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, 8 fraksi menyetujui pengesahan RUU DKJ menjadi undang-undang, kecuali PKS. PKS menolak karena menilai pembahasan RUU DKJ terlalu terburu-buru. Jakarta sebagai daerah khusus mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Terdapat 15 kewenangan khusus bagi daerah khusus Jakarta sesuai undang-undang tersebut, yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, dan ketenagakerjaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, DPR telah mengesahkan RUU DKJ menjadi undang-undang yang di dalamnya memuat pembentukan Dewan Aglomerasi Kawasan Jakarta dan sekitarnya. Bagaimana menangani potensi tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah terkait dengan aglomerasi kawasan Jakarta. Selengkapnya akan kita bahas bersama dengan analis otonomi daerah Joherman Syah Johan. Pak Johan, selamat sore. Ya, sore Kevin ya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Johan. Pak Johan, DPR tengah mengesahkan RUU DKJ menjadi undang-undang. Nah, apa makna disahkannya undang-undang DKJ bagi warga Jakarta atau juga bagi pemerintah daerah Jakarta? Ya, bagi Pemda Jakarta sebetulnya ini bermanfaat ya, karena selama ini Undang-Undang Jakarta itu udah ketinggalan zaman. Undang-Undang DKI Jakarta itu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Itu kewenangan-kewenangan sangat terbatas ya. Di samping itu juga pengaturan peluang daerah untuk maju berkembangnya kurang ya, karena ada berbagai macam kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Jakarta. Belum lagi yang terkait dengan kawasan penyangga di ibu kota waktu itu yang hanya pakai BKSP, Badan Kerjasama Pembangunan, yang masing-masing ketuanya. Jadi kalau diberi dia pengaturan kewenangan sampai 15 macam tambahan kewenangan, yaitu di luar 32 urusan pemerintahan yang dilimpahkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 ya, Kev ya. Nah, itu dia lebih kuat dalam mengurus kepentingan rakyat. Jadi rakyat nih sebetulnya akan lebih baik pelayanannya ya, pelayanan publik akan lebih baik, juga akan
penguatan ekonomi, kesejahteraan rakyat, ya dengan kewenangannya besar. Kewenangan besar, maka itu akan berdampak pada pelayanan publik yang akan lebih baik, lebih maju, dan tingkat ekonomi rakyat akan lebih meningkat. Itu sih dalilnya. Baik, Pak Johan, dalam undang-undang tersebut kan juga diatur terkait dengan pembentukan Dewan Aglomerasi Jakarta dengan daerah penyangga hingga terbentuk Jabodetabek Jur karena Cianjurnya masuk begitu. Nah, ini apa nilai strategis dari aglomerasi ini, Pak Johan? Iya. Nah, ini kan selama ini kan kerjasama itu hanya pakai BKSP yang saya bilang tadi. Nah, itu digilir ketuanya masing-masing gubernur. Nah, gubernurnya kan merasa satu level, Gubernur Ridwan Kamil ya, RK ya. Nah, plus kemudian Gubernur Anies sama Gubernur Banten itu susah mengkoordinasi, sinkronisasi perencanaan pembangunannya. Nah, praktek selama ini itu nggak efektif. Maka studi yang panjang ya, belasan tahun itu mempelajari pola kerjasama antar daerah, baik di model Indonesia maupun model mancanegara. Saya kira model yang terakhir ini sudah cukup maju, lebih maju, yaitu ada kawasan aglomerasi yang nanti ada koordinasi, sinkronisasi antar daerah penyangga tadi, termasuk kabupaten kota di sekitarnya, Jabodetabek Jur, plus koordinasi yang juga melibatkan aparat atau perangkat pemerintah pusat, kementerian lembaga. Nah, selama ini itu kementerian lembaga nggak ada di dalam koordinasi itu, mereka sendiri. Nah, sekarang ini disatuin. Jadi ada pusat, lembaga, kemudian ada pemda-pemda yang 3 provinsi plus daerah kabupaten kota yang terkait. Nah, itu akan bisa lebih membuat terjadinya perencanaan pembangunan dan kemudian implementasi pelaksanaan pembangunan yang lebih sinkronis ya. Nah, itu kabar baiknya sih. Tapi tetap harus kita lihat dulu siapa yang mimpin ya, bisa nggak dia mengkoordinasi dengan baik, jadi bawa nggak ya kan. Nah, terhadap para menteri yang dikoordinasi plus terhadap para gubernur yang juga menjadi mitranya. Ya, Pak Johan, kan disepakati juga dalam undang-undang itu ketua Dewan Aglomerasi ini nanti akan ditunjuk oleh Presiden begitu ya, tidak otomatis Wapres begitu. Nah, menurut Anda siapa yang paling cocok untuk menjadi ketua Dewan Aglomerasi ini? Ya, itu dia. Karena Dewan ini nanti akan mengkoordinasi 3 gubernur plus bupati wali kota, kan sebetulnya bisa Mendagri ya. Tapi tidak cukup Mendagri powernya karena ada menteri-menteri atau lembaga yang terkait dalam pembangunan di kawasan aglomerasi. Nah, itu harus orang yang lebih daripada sekedar Mendagri yang terkait hanya urusan pemerintahan daerah. Nah, jadi harus ada posisi yang lebih kunci. Kalau Menko juga repot karena kalau Menko itu kan hanya bidang tertentu, ya ekonomi misalnya ya kan, nah investasi. Padahal ini urusannya lebih dari itu, ada pendidikan, tadi kan disinggung, ada perhubungan, transportasi publik, kesehatan. Nah, itu yang paling tepat Presiden nunjuknya adalah orang yang paling kuat pengalamannya, tapi paling banyak pengalamannya ya, pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur misalnya kayak gitu ya, berwibawa dan ada dekat dengan Presiden, tidak harus Wapres sih. Oke, Pak Johan, ini sudah dibantu oleh Mendagri ya, tapi kalau menurut Anda sendiri Dewan Kawasan Aglomerasi ini akan mengambil kewenangan Pemda tidak sih nantinya? Oh enggak, Pemda tetap berwenang masing-masing, itu amanah Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 2014, 32 urusan pemerintahan mereka pegang. Hanya perencanaan pembangunannya itu yang disatukan. Jadi ada satu perencanaan pembangunan yang terkait dengan kawasan aglomerasi. Nah, itu yang disatukan, dibuatlah satu rencana induk pembangunan yang melibatkan 3 daerah plus melibatkan KL yang juga punya program dan kegiatan di kawasan, sehingga dia itu ibaratnya itu akan menyatukan semua pembangunan untuk Jakarta dan kawasan sekitarnya. Dengan demikian hasilnya kan lebih maksimal, outcomes-nya juga lebih maju ketimbang dilakukan oleh masing-masing daerah. Dia akan bisa membantu pelayanan publik di daerah
ketiga daerah itu plus daerah-daerah kabupaten kotanya. Jadi transportasi publik misalnya nanti akan bisa sampai ke daerah-daerah itu, bukan hanya di Jakarta. Termasuk juga pendidikannya itu akan ada pelayanan-pelayanan di daerah perbatasan, kesehatan. Ini udah ada pengalaman loh, Kevin. Ingat nggak dulu zaman COVID? Zaman COVID-19 itu kawasan aglomerasi ini satu pengaturan. Jadi ikut Jakarta. Ya, Pak Johan. Jadi kalau ada yang mengatakan ada potensi tumpang tindih kewenangan di DKJ, menurut Anda tidak akan terjadi begitu ya di situ nantinya? Ya, enggak, kena hanya bagian yang terkait dengan kawasan aglomerasi. Di luar itu berjalan Undang-Undang Pemda nomor 23 2014. Oke, jadi tidak perlu khawatir Pak Johan. Persoalan di DKI Jakarta kan banjir dan macet. Nah ini kalau banjir dan macet ini apakah memang akan lebih cepat selesai begitu dengan aglomerasi ini nanti ke depannya? Ya, kalau theoretically ya dan normatively itu sekarang karena sudah diatur di Jadian 1 di bawah kawasan aglomerasi, itu semuanya perencanaannya jadi padu. Ya kan, perencanaan terkait dengan penataan banjir. Ini kan dulu ada kewenangan pusat. Ya, 17 sungai yang masuk Jakarta, Jakarta nggak berwenang. Nah, sekarang itu disinkronkan semuanya, pusat sama daerah-daerah terkait daerah penyangga tadi yang juga banjir-banjir itu kan kiriman itu datangnya dari luar Jakarta. Kalau Jakarta juga ada menyumbang karena kalau curah hujan tinggi, ya kan? Nah, itu akan disatuin perencanaannya, pembangunan waduknya, kemudian sumur resapan kah, ya, dan lain-lain teknis soal mengatasi banjir. Soal banjir kanal timur, barat, segala macam itu di bawah komando kawasan aglomerasi itu. Nah, jadi kuat dia kan, asal memang dia dipimpin oleh orang yang memang cakap dan mampu untuk mengkoordinasi gubernur yang 3, bupati wali kota yang berapa itu jumlahnya 8 atau 9, plus KL terkait. Nah, KL itu kemungkinan 15 paling kurang itu banyaknya. Itu kira-kira Jadi saya optimis dibanding dengan pakai BKSP. Oke, berarti nanti jadi kewenangan Gubernur DKJ itu nanti akan seperti apa kalau sudah ada Dewan Aglomerasi ini nanti, Pak Johan? Tetap kewenangan dia yang terkait dengan urusan pemerintahan sehari-hari, ya, yang diatur Pemda 23 2014 itu tetap aja dia punya kewenangan dan itu, tapi terkait dengan lintas daerah, kemudian lintas sektoral itu yang dibawa ke kawasan Dewan Kawasan Aglomerasi, lalu disinkronisasi, nanti kemudian disiapkan perencanaan induk terpadu bersama. Itu aja aspek itu kalau dibuat diagram itu ada irisan-irisannya, irisan itu saja yang di bawah kawasan aglomerasi. Tetapi di luar itu, masing-masing daerah, apakah di Jakarta, Banten, Jawa Barat, termasuk Jabodetabek Jur, mereka masih tetap menjalankan urusan di bawah payung Undang-Undang Pemda 23 2014. Jadi kita kan kawasan aglomerasi itu aja, sehingga mempercepat usaha untuk mengatasi banjir yang melibatkan daerah-daerah penyangga kita, daerah tetangga. Ya kan, yang juga melibatkan pusat karena pusat harus bikin ini, bikin itu, bikin waduk segala macam. Nah itu jadi satu payung kebijakan, kemudian jadi perencanaan, lalu kemudian dieksekusi pelaksanaan kebijakannya, diawasi oleh mandornya itu ya Kev. Itulah ada di Ketua Dewan Kawasan. Nah, apakah atau presiden sendiri juga boleh yang pegang langsung, misalnya kalau mau bagus ya kan, atau wapres atau siapa lah terserah. Tapi jangan menteri. Jangan menteri ya. Baik, nanti kita akan tunggu nanti siapa mandornya yang akan ditunjuk oleh presiden selanjutnya nanti begitu ya. Siapa yang akan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Aglomerasi. Pak Johan, terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.